Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Master Trick Channel. Di malam hari ini saya akan membahas ini tentang sistem Grab. Gimana sistem itu memberikan orderan dan gimana cara kita sebagai driver mensikapi biar mendapatkan orderan dan bawa penghasilan cukup. Sebelum saya bahas, terima kasih teman-teman yang sudah subscribe. Dan yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe. Biar menambah semangat saya membagikan pengalaman-pengalaman saya setiap harinya. Dan saya, ini tadi ada Grab mobil yang tanya tentang sama enggak penerapan cara saya seperti Grab mobil. Ini saya bahas singkat aja. Sebenarnya sama teori dan cara penerapannya itu sistem Grab itu sama saja. Yang penting kita rajin, jangan cancel gitu aja. Kalau untuk mobil ya ini ya, diusahakan jangan cancel. Nah, ini saya bahas tentang orderan saya sebentar. Hari ini saya tadi on beat tetap 9:30 dan orderan saya setelah saya nyamber orderan pertama bisa dipastikan ini orderan rapat sekali. Rapat dalam arti delaynya itu sebentar banget, tidak ada 5 menit nyamber lagi, tidak ada 5 menit nyamber lagi. Nah, ini setelah jam berapa ini tadi ya, ntar saya lihat dulu. Setelah jam ini 2:30 ini, pas saya mendapatkan orderan setelah 2:30 ini saya ada kendala. Karena apa? Karena customer memakai dua tujuan. Ini dua tujuan ya. Tapi customer itu waktu dia chatting dulu, mau nggak Pak ambil orderan saya. Saya bilang oke. Tapi nunggu di pengantaran kedua, bapaknya nunggunya 30 menitan ya. Karena saya memilih barang macam-macam yang dipilih. Saya langsung telepon sama customer tersebut. Saya telepon, ini orderan, saya bilang gitu, ini tidak masuk akal ataupun melanggar kode etik Grab. Dikarenakan apa? Orderan kedua, saya bilang sama customer, kok saya itu disuruh menunggu 30 menit. Perlu dipahami untuk teman-teman yang driver baru, driver lama, ataupun yang belum paham. Kita itu menunggu paling lama 5 menit. Nanti setelah itu kita mengantar ke pengantaran ketiga. Jadi kalau kita mendapat 2 orderan baik dalam satu akun, dari pengantaran kedua sama ketiga, itu yang kedua itu paling lama 5 menit. Tapi kalau 30 menit, saya bilang sama customer, saya telepon kan, langsung saya bilang, kalau ini saya nggak sanggup, di cancel aja mbak, saya bilang gitu. Kalau saya terus terang, dan sama mbaknya di cancel. Nah, setelah itu ini saya tunjukkan lagi, nyamber lagi, tapi dia memakai satu tujuan. Tapi dia sudah merasa bersalah atau seperti apa, nyamber saya lagi, langsung di cancel. Ini yang kedua ya nggak masalah. Yang penting performa saya tidak turun, tidak masalah. Jadi ini yang saya bilang, di saat kita itu mengalami delay, itu sebenarnya bisa dibilang delay ataupun bisa dibilang memang pas sedikit orderan. Jadi kita pahami aja gini, yang penting berpikirnya hasil akhir kita. Hasil akhir itu dalam arti kita mengalami seumpama kayak ini ya, kayak delay panjang, tidak masalah, kita tetap bertahan, jangan kita pulang. Yang penting antara 10 jaman sudah seperti itu. Ini tadi saya hampir 11 jam dikarenakan jalan macet, tapi ini saya terangkan dulu, minim 10 jam.
Anda mendapat berapapun, yaitu 10 jam, yang penting hasil akhirnya. Jadi untuk teman-teman semua, ini bukan saya sok pintar, tapi saya menurut pengalaman saya, jika kita mengalami delay, itu bisa saya pastikan kadang orderan sedikit, drivernya banyak, jadi bisa delay. Dan kedua, biasanya ada jam-jam yang tidak keluar promonya. Jadi customer cuman menunggu kalau jam-jam yang pas keluar promonya. Kalau belum keluar promonya, kalau siang hari seumpama ini tadi jam hampir setengah 3 ini sampai jam 4 saya dapat orderan lagi. Karena ini sebelumnya ada cancelan, sampai jam 4 saya ada orderan lagi, saya tetap bertahan. Tetap berusaha mencari walaupun banyak nongkrongnya. Tapi saya pindah itu tidak terlalu jauh. Alhasil benar, setelah saya mendapatkan orderan di jam 4, ini rapat lagi orderan saya. Iya, saya tunjukkan ya. Ini saya tidak omong aja, maksudnya dengan pembuktian. Ini rapat lagi orderan saya. Bisa dipastikan ya. Ini jam-jamnya tidak bisa menipu ya. Ini rapat orderan saya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Orderan itu untuk teman-teman, jika teman-teman ada yang pagi hari keluar jam 10 atau setengah 10 seperti saya setengah 10 ya, nanti pecah telur jam setengah 12, tidak masalah, ditunggu aja. Yang penting kita on bid biasanya 10 jam atau 10 jam lebih atau sampai 11 jam, tidak masalah. Kita tunggu, kita cari orderan. Nanti kita pulang tetap udah hasil. Itu hasil akhirnya itu kadang yang kita bayangkan berbeda. Kadang kita wah ini jam 12 baru dapat satu, nanti saya pulang jam 7 malam, ini yuk dapat berapa, wong saya baru dapat satu. Tidak seperti itu teman-teman ya. Nanti sistem itu paham, tahu jika kita jarang melakukan cancelan ataupun semua orderan diambil. Sistem paham, kita pasti dikejarkan orderan kita. Itu yang saya rasakan. Dalam arti Anda dikasih satu sampai jam 12 siang dari jam setengah 10 seumpama. Nanti bisa jadi, ini yang saya buktikan, sering saya buktikan, nanti kita dikasih 8.000 semua ya, wah sampai jam 12 kok siang udah on 2 jam setengah kok baru dikasih satu 8.000. Nanti untuk jam-jam berikutnya kadang ada yang langsung dikasih long trip entah 30 entah 25.000, nanti tidak terlalu lama lagi nyamber long trip lagi entah 19.000 entah 20.000, seperti itu. Itu sistemnya itu, cara membagi orderannya seperti itu. Jadi jika kita ketinggalan tapi kita konsisten jam on bidnya, maksudnya hari on bidnya jarang libur dan performa kita bagus, pasti diperhatikan sama sistem. Maksudnya diperhatikan, kita tetap dikejarkan biar kita itu membawa hasil gitu loh. Jadi sistem tarik ulur itu sebenarnya, kalau bisa saya bilang, ini yang saya bilang tarik ulur itu yang saya katakan saja, tapi sebenarnya seperti itu. Dikarenakan apa? Sekarang tidak bisa dipungkiri, jika promo, pas jam-jam promo, pasti banyak orderan melimpah. Tapi jika pas jam-jam promo itu tidak ada atau berkurang, ya sudah, lotre dalam arti kita banyak driver, persaingannya semakin ketat kalau pas sepi orderan. Tapi kalau kita gerak pas sepi orderan, harapan besar tetap disambarkan orderan. Harapan besar. Ini yang saya buktikan ya, rapat ya orderan saya. Ini saya tidak omong aja, maksudnya memang saya buktikan. Saya mendapat 188.162, alhasil ini tadi tip tunainya juga antara 30 ribuan tip tunai saya. Jadi ketolong tip tunai.
Jadi lumayan, masih 200 lebih sebenarnya, tapi kan yang saya bilang penghasilan yang ada di layar saya aja. Jadi begitu teman-teman. Pokoknya sabar, ikuti jam online Anda 10 jam, berpikirlah nanti hasil akhirnya itu seperti apa. Jangan di saat kita dikasih delay kita berhenti ataupun pulang ataupun di off kan untuk besok lagi kita on. Jangan seperti itu. Diusahakan 10 jam. Entah gimana nanti hasil akhir kita pasrahkan sama sistem mau ngasih kita itu penghasilan berapa. Yang penting kita berusaha. Terima kasih teman-teman, tetap semangat, tetap berusaha. Semoga teman-teman pada gacor semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.